biarkan mereka itu membakar Quran untuk meruntuhkan agama ini. Mereka toh nanti akan menemukan kegagalannya sendiri. Kita nikmatin aja kesyahduan beribadahnya kita. Biarkan mereka bakar Quran. Quran itu tidak akan hilang kemuliaannya ketika dibakar. Udah nih ya, kita mulai ya. Jadi nih ya, bahas pembakaran Quran ya. Ya, jadilah. Usul Sifrun tadi yang Ariel Tatum nggak dipakai ya? Tidak usah. Kenapa Ariel Tatum? Pembakaran Ariel Tatum. Antum kan cari alternatif, apakah mau bahas Al-Quran dibakar atau Ariel Tatum tadi? Oke, kita mulai ya. Ariel Tatum bawa batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat. Hebat. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama Ariel jadi tantrum ini. Ariel Tatum pulang malam. Waalaikumsalam. Aku perlu klarifikasi nih kayaknya. Aku tuh tadi cari di TikTok. Gak usah diklarifikasi. Itu tiba ada Alir Tatum. Kenapa antum bahas? Enggak, aku cuma bridging mau salam doang sebenarnya. Tenang aja, Bro. Oke. Kenapa saya di sini ya Allah? Jadi gimana nih, Tat? Kita mau bahas apa, Tat? Yang benar. Ya, di Idul Adha kemarin kembali lagi agama kita dinista dengan sangat biadab ya. Iya. Oleh orang bernama Salwan Momika. Cinta Ini kadang-kadang tak ada logika. Ini serius ya. Aku tadi udah ngomong sama Fuad sama yang lain. Aku tuh sebenarnya bingung kalau bahas kayak gini. Betul, geng. Karena ini kayak kejadian berulang-ulang dan respon kita cuma bisa marah tuh gimana gitu. Dan kan gini, kita marah seolah-olah Islam tuh reaktif banget sih, maksudnya kayak emosian sampai ada istilah dari agama lain kayak ya elah kayak gitu banget sih jadi apa umat gitu. Nah terus tapi kalau kita nggak marah, ya kan kita kan ini agama kita gitu loh. Tapi kalau marah diginiin mulu dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya yang bingung tuh sikapnya. Mungkin kita mulai dari Indul deh. Dulu tuh zaman-zamannya ideal lah Islam kemudian ada itu. Kejadian kayak gini ada gak sih? Penistaan agama lah. Al-Quran khususnya mungkin. Oke. Kalau ngomongin penistaan Al-Quran, aku malah menyoroti bahwasannya sepertinya Rasul udah mengukur. Jadi ada arahan-arahan dari Rasul gimana caranya supaya Al-Quran ini gak dinistakan. Oh, ada itu biar mencegah. Iya. Karena dulu itu kan masih sistem menghafal itu oral. Dan beberapa orang yang bisa nulis itu menuliskan di kulit, di pelepah kurma dan segala macam. Dan Nabi itu senantiasa punya inspeksi sebelum melakukan safar, sebelum melakukan jihad, sebelum melakukan berpergian jauh lah. Nabi itu melarang kaum muslimin membawa mushaf ketika berpergian ke negeri non muslim. Oh, jadi semua tuh kalau bisa dihafalin ya. Jangan malah bawa benda fisik gitu ya. Apa gimana? Bukan cuma sekedar dihafalin sih. Sikap preventif Nabi dalam menjaga mushaf Quran. Kata Nabi, kenapa kok gak boleh dibawa? Takut-takut nanti tertinggal di negeri kafir, terus Quran ini dimain-mainin sama mereka. Disalahgunakan, dihina, diapain. Takut-takut nanti ketika jihad misalkan kaum muslimin kalah, barang-barang yang menjadi ghanimah kemudian mereka nemu. Nah, Nabi itu gak rela. Walaupun kalau sekarang dalam konteks sekarang ini kita melihat itu mungkin bisa jadi dakwah. Karena banyak orang yang mu'alaf gara-gara baca Quran sendiri. Betul. Nah, ada gitu. banyak kan ya, termasuk Yongki gitu ya. Irena Handono juga gitu. Rasanya kan begitu. Kenapa? Langsung bingung dia. Enggak tahu ya. Aku masalahnya tahu kok Yongki baca sendiri. Iya, sampai sekarang makanya dia masih nggak jelas kan. Dia terjemahin sendiri dia. Baca artinya. Aku lama mikir Baca terjemahannya. Dulu kan dia kuliah untuk belajar perbandingan agama tuh. Dia persis banget. Persis kayak Haji Irena Handono, kuliah perbandingan agama terus baca. Itu Ustaz Irena Handono bacanya dari kiri ke kanan loh. Betul, dari Anas dulu. Iya, benar. Makanya langsung dapat langsung dapat puluh.
Yongki nggak tahu deh. Aku juga nggak paham Yongki ya. Dia dari ini apa namanya Asmaul Husna. Dari belakang banget. Kalau Yongki itu dari belakang juga, tapi Hotmail Quran. Oh iya. Nah selesai itu udah selesai. Selesai hatam ya. Kalau Yongki itu mau diutus menjadi ke sekolah pendeta, mau memperdalam untuk menjadi mission impossible itu loh. Itu. Nah, tapi sebelum dia mengiyakan, dia tuh ada kegundahan ya soalan konsep ketuhanan, soalan kok sesuatu yang lurus di agama dia kok malah ada di Islam semua gitu loh. Tapi malah umatnya nggak menjalankan gitu loh. Maksudnya yang agama dia tuh kok nggak menjalankan, sementara Islam tuh malah menjalankan semuanya. Oh, jadi salah satunya agama Nasrani waktu itu harusnya yang mereka jalankan mereka nggak jalankan ya. Sementara di Islam tuh ya dipegang teguh, ada puasa, ada segala macam gitu. Nah, termasuk konsep ketuhanan itu juga dia pertanyakan. Ternyata mikir juga. Iya, akhirnya Yongki masuk Islam dan dia tidak menjalankan. Aduh, lucu lagi. Jadi gitu, sekarang kan bisa untuk dakwah. Dan lagi, kayaknya agak sulit deh untuk menerapkan sekarang. Nah, itu. untuk sekarang. Kayak percetakan di mana-mana. Benar. Kayak setelah gitu. revolusi industri, percetakan itu di mana-mana, dan kemudian setelah revolusi digital, apalagi analog ke digital, semua bisa install di mana-mana, sehingga celah Al-Quran untuk dinistakan itu semakin besar. Nah, tapi ruang dakwahnya melalui Quran penyebarannya itu juga besar. Betul. Sehingga kalau saya memahami titik kritisnya adalah kuat lemahnya kaum muslimin ini. Bagaimana dia mengemban kehormatan Quran ini. Seberapa mereka itu disegani oleh dunia. Tapi masalahnya kita gak disegani kan. Nah berarti bagi saya kewajiban bagi kaum muslimin adalah mengangkat martabatnya supaya disegani. Kalau orang sudah disegani, kita mau ngapa-ngapain barang dia, kita khawatir dia gak terima. Kenapa sih kok bakar Quran itu lebih tidak disegani daripada ngebakar bendera Amerika misalkan? Iya. Membakar bendera PBB misalkan. Kenapa? Karena PBB Amerika itu berada di posisi yang disegani. Jadi siapa yang dosa ketika Quran dibakar? Ya sepertinya kita semua. Kita kaum muslim, karena kita tidak berhasil memposisikan Islam sebagai sebuah komunitas yang disegani, yang kuat, yang dikit-dikit diapa-apain tuh mereka takut. Beda sama kekhilafan dulu kan juga ada revolusi industri, tapi tidak ada kasus-kasus yang sebanyak ini disegani gitu loh. Ya kayak dulu ada drama Voltaire kan kalau di zaman kekhilafahan itu. Itu drama apa itu? Jadi Eropa itu bikin kayak drama gitu, konser lah. Tapi di dalamnya ada pementasan Nabi Muhammad. Oh, gitu. ada perannya Nabi Muhammad. Khalifah nggak sepakat gitu. Terus WA ada nih Khalifah ini ke Eropa tadi Roma ya. Mantap. Gitu. Dengan satu telunjuk dramanya bubar karena kalau enggak jihad. Lanjutin nggak jihad nih gitu. Seharusnya kasus demi kasus penistaan agama ya, termasuk membakar Quran itu harusnya menyadarkan kepada kita gitu. Bahwa sehebat apapun kita selaku individu itu mengecam, ya hanya sekedar menggugurkan bahwa kita itu masih memiliki kecintaan dan keimanan kepada Al-Quran, tetapi tidak bisa menghentikan itu. Oke. Artinya ini kan bukan sekedar wilayah kita sebagai person gitu loh. Jadi kelompok kecil pun tidak cukup. Kelompok kecil pun nggak cukup gitu loh. Ini harusnya menyadarkan gitu loh. Ya kemarin Charlie Hebdo sudah, apalagi segala macam ya, sholat dimain-mainin walaupun katanya itu hanya untuk konten segala, tapi semua itu adalah penistaan agama gitu loh. Sedemikian tidak sakralnya ibadah di peradaban kebebasan seperti ini gitu loh. Nah artinya ketika kemudian peradaban ini masih, kalau yang dikatakan Sifrun tadi masih dikangkangi oleh yang selain Islam, maka Islam ya akan tetap inferior, bahkan menjadi bulan-bulanan, ya ritualnya, bahkan kitab sucinya, ya. Pun demikian kita kan sebagai personal ya tetap kita mengecam itu, tapi kita juga harus sadar itu juga nggak akan kemudian menghentikan atau menghilangkan penistaan terhadap Islam itu sendiri gitu loh. Artinya butuh sesuatu yang jauh lebih besar ya yang dimiliki oleh kaum muslimin untuk benar-benar mengkat itu, seperti halnya ketika drama tentang Rasulullah
satu telunjuk khalifah udah selesai gitu. Iya. Gitu. Dan itu dari sini kita lihat bahwa perjuangan hal besar kayak pembebasan Palestina itu hal yang masih jauh dari angan, karena bukan bahwa Quran itu kecil, tapi bahwa sebuah benda sakral di kita ini kemudian dibakar seperti itu saja kita bingung mau ngapain. Ya hanya bisa berdemo, protes dan lain-lain. Udah gitu doang. Itu pun tergantung presidennya, pemimpinnya mau ikut paling cuman saya nggak setuju, paling menunjukkan tidak. Ya itu aja. Itu doang. Pada akhirnya itu. Gimana urusan mau bebasin Palestina gitu. Ini masih jauh sekali. Hal-hal yang ternyata itu juga dilakukan oleh non muslim. Jadi kan aku ngelihat nih yang protes Vladimir Putin, Rusia protes. Iya, mereka juga bisa protes. Mereka bisa protes. Padahal agamanya ya. Padahal dan banyak warga Swedia juga protes demo. Di Maroko tuh demo gitu. Di sini mau demo tapi kan nggak bisa. Iya. Nah, itu maksudnya ternyata yang bisa kita lakukan itu sebatas apa yang bisa dilakukan non muslim gitu kan sedih banget. Iya. Maksudnya gitu. Bedanya apa gitu kita? Iya, sebagai orang yang ada Al-Qur'an di kitanya sendiri dibakar, ternyata kita hanya bisa melakukan sesuatu yang lebih soleh Putin ya. Iya, dia secara bilateral urusannya kan ya. Iya. Putin temenan sama Yongki Gi. Iya, jadi sebenarnya marah pasti kan ya. Iya. Cuman lalu kan pertanyaannya marah yang tepat di situasi hari ini kayak gimana? Kalau mungkin di zaman kita punya kekuasaan Islam, marahnya jelas saat itu ditindak langsung kan. Kayaknya kisahnya banyak deh di kelas Ngefas aja berapa kali di kelasnya Sifron tentang bagaimana kuasa khalifah ketika muslimah yang kemudian dinistakan lah, Islam dinistakan. Kayaknya berkali-kali itu terjadi pun selesainya tuh kayak cuman sekejap gitu loh, nggak pernah gede masalahnya. Nah kalau era sekarang nih, di saat memang faktanya kita nggak punya power, boro-boro disegani gitu ya, dilihat aja enggak gitu. Itu kita sikap yang terbaik apa sih gitu? Kalau yang gue pahamin nih sebagai seorang keset gitu ya, yang cuman debu-debu deh di dunia Islam ini, ya yang gue bisa lakuin adalah ngajak fokus ke agenda dakwah, ngajak sebanyak-banyaknya orang sadar tentang Islam ini, karena penyelesaian yang itu tuh nggak bisa sendirian kan. Kalau aku sih itu yang aku mikirnya. Ini kalau semakin banyak orang yang sadar bahwa persatuan itu harus disegerakan, bahwa kita ini bersaudara, bahwa kita nggak sedang baik-baik saja, mungkin ini akan jadi kepakan sayap kupu-kupu yang suatu hari nanti akan bikin badai besar gitu. Tapi ya itu yang menurut aku sih. Apakah itu sikap yang cukup tepat atau kayak nggak bisa dong, upload medsos dong, harus marah bersuara. Nah, menurut antum gimana? Ya, silakan, Sis. Nah, Sis sebagai Nah, aku aja bingung. Saya aja nggak tahu saya. Sis tahu nggak Al-Quran lagi dibakar? Tahu. Tahu. Kok didiemin? Nggak dicegah? Iya bukan. Kok dibiar? Nggak tahu mau ngapain gitu loh maksudnya. Tadi bilang tahu. Lah aku mau bersuara, follower tidak punya. Lah iya, mau ngapain? Mau kesana nggak punya duit. Antum kan megang akunnya Ustaz Felix. Iya. Bersuara di situ lah. Iya. Antum upload status pakai. Oh, aku pakai deepfake gitu ya. Iya. Felix gitu ya. Sekarang saya gagal diet gitu. Lah iya. Iya sih ya. Itu kan. Ya tapi Sis ini bentuk dari mungkin mayoritas kita yang kebingungan. Iya benar. Aku ngerasain loh, jangankan orang-orang umum ya. Aku pribadi yang dulu memang responsif ya kalau zaman-zaman awal dakwah di media sosial memang itu. Tipikal dakwahnya sekarang capek ya, responsif. Capek. Sekarang ngerasa capek dan sensitivitasnya terhadap hal ini itu gak setinggi dulu. Betul. Udah gak emosi gitu loh. Apakah antum menganggap bahwa ini adalah kemunduran sikap dari seorang Sifrun yang dulu apa-apa dikit aja langsung speak up. Sekarang menurutku itu bisa. Sifrun. Kan menurut orang lihat Kan ditanya Sifrun. Kan ditanya Sifrun. Dia kan nggak tahu diri. Kita kasih tahu. Gimana menurut lu? Ini sih kayaknya gara-gara efek kebebasan informasi di media sosial ya. Toh aku juga ngelihat pendakwa-pendakwa yang muda-muda yang baru masuk di situ juga tidak aware terhadap hal itu. Karena sudah saking biasanya itu lewat di media sosial. Hal-hal yang penistaan, terus agama sesat segala macam. Sehingga mereka itu udah biasa. Akhirnya lebih banyak fokus dakwah yang ya akhlak gitu ya. Yang program mereka masing-masing. Iya. Dengan keinginan ya yang mereka suka, yang mereka interest aja. Iya. Karena untuk ngomongin kayak gini stres loh. Iya. Maksudnya itu kayak ngomongin masalah tapi kita belum tahu solusinya kayak belum tahu ngapain. Solusinya sih ada, cuman dan kita ngajak orang untuk mempermasalahkan gitu loh. Itu capek. Benar. Sebenarnya
Ya sebenarnya kan ini kan sandarannya ya tinggal ke hadis Rasulullah kan, man ra'a minkum mungkaron itu ya. Siapa yang kemudian melihat kemungkaran, Rasulullah kasih 3 step. Yang paling tinggi kan dengan tangan dicegah gitu, dengan atau dengan kekuasaan, atau fa'ilam yastati nggak bisa ya fa bilisanihi, dengan lisan. Kalau nggak bisa ya fa biqalbihi, berarti nolak dengan hati. Sebenarnya kan Rasulullah cuma kayak pengen ngasih tahu kepada kita jangan diem. Oh, karena itu hati itu menolak. Karena dengan menolak dari hati aja Rasulullah sudah kasih warning itu selemah-lemahnya iman. Gitu. Apalagi kalau benar-benar nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa harus berbuat apapun. Maka kalau perspektifku sendiri sih lebih kepada apa sih senjata yang kalian punya untuk membela agamanya Allah ini? Yuk diseriusin, diberesin, biar digedein, dibagusin. Ya biar kemudian Islam itu saling menyatukan kekuatan umat gitu loh. Ya, itu gitu. Yang lebih penting. Yang penting kita tidak diam. Iya. Karena banyak loh isu liberalisme ini benar-benar masuk ke anak muda. Ada beberapa statement dari pemuka agama itu yang mengatakan biarkan mereka itu membakar Quran untuk meruntuhkan agama ini. Mereka toh nanti akan menemukan kegagalannya sendiri. Kita nikmatin aja kesyahduan beribadahnya kita. Ada yang ngomong kayak gitu. Biarkan mereka bakar Quran. Quran itu tidak akan hilang kemuliaannya ketika dibakar. Tampak benar tapi rancu ya. Iya, Quran nggak perlu dibela. Dan aku pikir anak-anak zaman sekarang juga banyak yang kemakan isu-isu kayak gini. Iya, betul. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang lebih penting daripada ngerespon pembakaran ini adalah kita ajak anak-anak muda, kita ajak anak-anak yang sedang produktif hari ini untuk peduli sama agamanya dan memperjuangkan agamanya. Itu sih yang lebih esensial. Setuju. Jadi bukan juga tadi bilang menikmati kesyahduan ibadah, bukan ya? Bukan. Tapi wujud kita sekarang mengajak sebanyak orang hijrah ini adalah untuk biar kedepannya ini nggak terjadi lagi. Kita yang perlu. Oke, katakanlah Quran nggak perlu kita bela. Quran nggak perlu kita bela, tapi kita perlu membela Al-Quran. Karena ketika kita hari ini Quran dinista, kita nggak ngebela, besok ditanyain tuh. Yang berkebutuhan kita. Karena yang butuh untuk dibelain Al-Quran besok di akhirat itu kita, bukan Quran kita belain. Quran yang butuh, kita yang butuh. Sekarang Quran sedang dinista, kita punya kesempatan. Kita mau memilih untuk ngebela Quran atau acuh atau nggak peduli atau kemudian yang ikut nistain gitu secara tidak langsung. Aku jadi ingat tadi dengan statement Syifrun tadi yang mengatakan banyak orang yang diajak untuk dalam tanda petik lena di dalam kesyahduan ibadah, tapi mereka lupa bahwa agama itu kan ada 2 perintah, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Lah sekarang itu amar ma'ruf aja, sementara ketika ada kemungkaran itu enggak kemudian speak up gitu loh. Padahal itu kan juga perintah. Karena memang amar ma'ruf itu katanya lebih enak gitu loh. Ngajak orang untuk sedekah. Tapi ketika sudah bicara dengan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang bahkan kemungkaran ini mungkin sudah menjadi sebuah nilai di tengah masyarakat, keumuman ini kan berat banget untuk menyampaikan. Seolah-olah kayak ya deh yang paling ini, yang paling itu banyak banget. Jadi ya kita harus memahami ya ada amar ma'ruf tapi juga ada nahi mungkar. Itu kan sebuah kemungkaran. Makanya tadi bagaimana ketika kemudian ketika ada kemungkaran maka dengan tangan atau dengan kekuasaan, kemudian dengan lisan, dengan hati dan dengan doa, tapi itu semalaman itu kan harus kita pahami bahwa ada perintah untuk menanggapi soalan kemungkaran gitu. Itu bukan hanya ma'ruf aja. Aku setuju sih kalau itu berat banget. Kemarin terakhir aku lihat postingan beberapa pengadilan agama di Indonesia itu sudah membolehkan pernikahan beda agama. Itu kemudian ada yang komen, orang-orang yang nikah beda agama itu bukan memperjuangkan agamanya, tapi orang-orang nggak paham agama. Terus itu diserang, jadi ternyata benar-benar. Wah, aku kaget gitu. Ternyata banyak orang yang tadi orang ngomong sedikit aja tentang menolak tuh diserang. Jadi harus kita pahami bahwa yang namanya kemungkaran itu bukan hanya soalan tindakan fisik, tetapi juga ide-ide yang berkembang. Itu berbahaya. Itu yang ngeri banget. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman bagi kita semuanya lah, teman-teman juga yang nonton yang memahami bahwa itu adalah kemungkaran dan itu harus kemudian kita melawan dan terbetik gitu ya dengan apa-apa yang kemudian Rasulullah gariskan kan gitu. Jangankan demo lintas negara, lu nggak setuju Swedia bla bla bla.
lu demo di depan DPR yang lu tuh orangnya di situ, ngerti gak sih? Iya. Di gedung itu doang, itu aja tuh nggak pernah didengar kan, ngerti maksudnya? Iya. Jadi demo tuh Sedekat itu setidak aja. efektif itu, ngerti gak? Iya. Swedia itu menganut prinsip kebebasan. Sangat. Lu mau ngapain lu bebas. Ketika kita nggak nyaman dengan orang yang misalkan cowok sama cowok bercinta di depan umum, kita risih, kita tegur, kita yang kena. Nah, termasuk hal ini. Kalau ada orang membakar Quran, ya kita menghargai perbedaan, tapi kita juga bebas. Nah, kita protes sama itu yang dilindungin sama negara. Oh. Jadi konsep di Swedia Sebebas itu. Liberal itu menurutku ya nggak jelas itu loh. Standarnya itu ganda. Iya.